Nah, setelah itu kami tuh mengecek mengecek data rata-ratanya itu berapa, masing-masing variabel kita cek nilai tengahnya itu berapa, kemudian rata-ratanya, mediannya, seperti itu. Bisa dilihat di sini untuk skripnya, ya bisa dilihat di layar. Nah, baru setelah itu kita kita visualisasikan masing-masing variabel tersebut. Nah, untuk tampilan visualisasinya itu seperti ini. Nah, baru setelah itu kita melakukan proses EDA, di mana tujuannya adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita buat pada awal tadi. Nah, untuk menjawab pertanyaan pertama, yang mana pertanyaan pertama itu adalah bagaimana perubahan rata-rata harga cabai per bulan dari tahun 2020 sampai 2024, dan bulan mana yang menunjukkan kenaikan harga paling signifikan. Nah, untuk menjawab pertanyaannya itu kita jalankan skrip ini. Untuk melihat terlebih dahulu pola dari masing-masing datanya. Terus habis itu setelah itu kita ini untuk kode untuk bisa melihat visualisasinya bagaimana harga tadi itu bagaimana perubahan rata-rata harga cabai per bulan dari tahun 2020 sampai 2024 itu bisa dilihat di sini, bisa dilihat pada gambar. Ini di mana hasil dari pengolahan data tadi kita peroleh bahwa harga cabai ini memiliki pola musiman yang cukup konsisten dari tahun ke tahun. Nah, grafik garis antar tahun ini memperlihatkan tren bahwa harga cenderung lebih naik dan lebih tinggi pada awal tahun, dan juga turun lagi di pertengahan tahun, lalu naik lagi di bulan ke-7, dan kemudian di akhir bulan baru naik lagi. Jadi ketika perubahan persentase bulanan dihitung, terlihat bahwa bulan dengan kenaikan harga paling signifikan adalah di bulan Desember. Itu sekitar 20 sampai dengan 20,23%. Diikuti oleh September itu sekitar 6,56%, dan Juli sekitar 5,35%. Nah, jadi jawaban pertama itu bagaimana perubahan rata-rata harga cabai per bulan dari tahun 2020 sampai 2024. Bulan mana yang menunjukkan kenaikan harga paling signifikan itu ada di bulan Desember, di mana dia naik itu sekitar 20,23%. Nah, selanjutnya untuk menjawab pertanyaan yang kedua itu sejauh mana perubahan curah hujan harian berkaitan dengan fluktuasi harga cabai dalam jangka waktu seminggu setelahnya selama periode 2020 sampai 2024. Nah, untuk skripnya untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah seperti dilihat di layar, bahwa kita bikin dulu harga kolom 7 hari setelahnya, baru itu setelah itu kita cek 15 baris pertama untuk memastikan bahwa kodenya itu lancar. Lalu kita buatkan kode untuk mengecek korelasinya. Nah, sehingga kita dapatkan tampilan plot yang seperti ini. Di sini kita bisa lihat bahwa hujan itu tidak terlalu berpengaruh terhadap kenaikan harga. Kenapa? Karena ini sebarannya ini sangat luas dan tidak ada yang betul-betul berpola seperti itu. Ini kita bisa lihat garisnya lurus saja, artinya dia tidak terlalu pengaruhnya terhadap kenaikan harga ini tuh cukup rendah hubungannya.
Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya serahkan kembali kepada rekan saya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya Gusti Kesapanata dengan NIM F1G123-19. Saya akan melanjutkan pertanyaan nomor 3 dan sampai 6. Sebelumnya, apakah screen saya kelihatan? Kelihatan. Baik, terima kasih. Jadi sini saya akan menjawab pertanyaan dari yang nomor 3, yaitu bagaimana dinamika harga cabai dalam jangka pendek 7-14 hari ketika terjadi perubahan ekstrim pada variabel cuaca atau ekonomi, dan sejauh mana perubahan tersebut mempengaruhi volatilitas harga selama periode 2020 sama hingga 2024. Nah, di sini untuk kode programnya, yang pertama kami lakukan adalah melakukan volatilitas, yaitu mengubah harga menjadi presentasi harian menjadi return. Kemudian kami menghitung standar deviasi pergerakan harga selama 7 hari. Setelah itu kami menentukan batas ambang batas top 10% untuk hujan, inflasi, dan IHPB-nya. Kemudian kami memberikan label. Setelah itu kami coba menampilkan hasil analisisnya itu dalam bentuk angka, sehingga sini kami print, dan juga kami menggunakan visualisasi box plot. Ketika script ini dijalankan, kami mendapatkan informasi bahwa batas cuaca ekstrim itu dia ketika lebih dari 8,80 mm. Kemudian batas ekonomi ekstrim itu ketika inflasi lebih dari 4,97% dan IHPB 211,92%. Kemudian rata-rata volatilitas harga 7 hari di sini kami dapatkan ketika kondisi normal yaitu 23,21% dan ketika kondisi ekstrim yaitu 19,87%. Kemudian di sini juga kami mendapatkan perbandingan kestabilan harga normal dan ekstrim. Hal ini menjawab pertanyaan dari nomor 3 tadi. Jawabannya itu cukup mengejutkan, di mana ternyata guncangan ekstrim pada cuaca atau ekonomi tidak menyebabkan harga menjadi lebih liar atau tidak stabil dalam jangka pendek. Namun di sini justru sebaliknya, pasar menunjukkan respon yang lebih tenang, volatilitas harga lebih rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa harga mungkin sudah tertahan tinggi atau stagnan, atau pasar sudah melakukan antisipasi stok sebelum puncak kejadian ekstrim tersebut terjadi, sehingga tidak ada kepanikan yang mendadak. Untuk jawaban nomor 3. Kemudian kita lanjut ke nomor 4, yaitu bagaimana variabel ekonomi mana? Inflasi atau IHPB solar yang menunjukkan hubungan paling kuat dengan perubahan harga cabai selama periode 2020 sampai 2024. Nah, di sini untuk kode programnya kami menggunakan metode korelasi statik linear untuk melihat hubungan satu arah antara variabel, yaitu price, inflasi, dan IHPB-nya. Kemudian kami juga menggunakan metode machine learning sederhana, yaitu random forest, untuk melihat bobot kontribusi atau fitur importnya. Kemudian kami juga menampilkan kepentingan fitur dalam persen. Nah, ketika script ini dijalankan, hasil fitur importnya itu inflasinya itu 55%, 55,49%, IHPB solarnya itu 29,74%, dan curah hujan itu 14,76%. Sehingga dapat disimpulkan untuk pertanyaan nomor 4 ini, apakah harga cabai dipengaruhi oleh harga solar atau HPB atau inflasi daya beli? Awalnya kami cek menggunakan statistik biasa, hasilnya itu seperti yang kita dapat dilihat bahwa IHPB solar itu skornya 0,33%, sedangkan inflasi terlihat lemah. Namun karena temuan kami berubah total saat menggunakan metode yang lebih canggih, yaitu menggunakan machine learning random forest ini. Kenapa? Karena machine learning lebih bisa melihat hubungan tersembunyi yang tertangkap statistik dan tidak tertangkap statistik biasa, sehingga hasil output akhir yang kami dapatkan itu adalah inflasi mencapai 55,49%, IHPB solar hanya mencapai 29,74%, dan curah hujan 14,76%. Jadi kesimpulannya untuk pertanyaan nomor 4 ini dapat disimpulkan bahwa data membuktikan bahwa fluktuasi harga cabai selama 2024 dan 2024 sebenarnya didorong oleh faktor ekonomi makro atau
inflasi, dan daya beli. Untuk biaya logistik seperti solar memang mempengaruhi, tapi inflasilah yang menjadi silent driver atau penggerak utama yang membuat harga cabai melonjak tinggi dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan yang kelima, yaitu bagaimana distribusi volatilitas harian harga cabai dan pada periode mana volatilitas tertinggi terjadi dalam 2024 hingga 2020 hingga 2024. Adapun kode programnya di sini pertama kami mempersiapkan data volatilitasnya selama 7 hari. Kemudian kami mencoba membuat tabel pivot untuk heatmap, baris turun itu baris sama dengan tahun dan kolom itu sama dengan bulan untuk melihat kapan volatilitas tertinggi terjadi. Kemudian kami juga menggunakan dua visualisasi di sini. Yang pertama itu adalah grafik A untuk histogram dan grafik B untuk heatmap atau periode waktu. Untuk menjawab pertanyaan nomor 5 tadi, pertama-tama kita lihat dulu grafik A. Di sini sebelah kiri ada sebuah histogram yang menunjukkan seberapa sering pasar harga bergejolak. Nah, di sini dapat dilihat bahwa grafiknya itu condong ke kiri, terdapat gunung di sini bagian kiri, menunjukkan bahwa mayoritas waktu pasar cabai itu sebenarnya relatif stabil atau gejolaknya wajar. Kemudian garis merah putus-putus menunjukkan rata-rata volatilitas harian di angka 22%. Namun perhatikan ekor panjang yang melandai ke kanan ini menunjukkan bahwa momen-momen krisis saat harga melonjak gila-gilaan itu ada, tapi frekuensinya jarang atau outlier. Kemudian kita bisa lihat untuk peta risiko per bulannya atau heatmapnya. Di sini untuk menjawab pertanyaan kapan momen-momen risiko tinggi terjadi, kita bisa lihat di grafik yang B, yaitu peta risiko per bulan atau heatmapnya. Di sini bisa dilihat bahwa terlihat jelas pola-pola warna merah tua itu berada di bulan-bulan tertentu, misalnya Desember atau transisi musim. Kita juga bisa melihat tahun mana saja yang paling berdarah atau paling merah, yang menandakan tahun dengan guncangan ekonomi atau cuaca terberat. Kesimpulannya, jadi resiko pasar cabai tidak tercapai secara acak setiap harinya. Ia memiliki pola distribusi yang stabil di sebagian besar waktu, namun memiliki periode ledakan tertentu yang sebenarnya bisa diantisipasi dengan melihat kalender heatmap ini. Kemudian untuk pertanyaan nomor 6, apakah terdapat klaster pola harga cabai, misalnya klaster hargamu rendah, stabil, dan setinggi, dan apa karakteristik kondisi cuaca atau ekonomi pada masing-masing klaster selama 2020 hingga 2024. Nah, di sini kami menggunakan algoritma clustering yaitu Cummins. Kemudian kami juga melakukan profiling dan visualisasi. Di sini kami menggunakan dua visualisasi, di mana untuk pertanyaan nomor 6 ini grafik A atau tabel karakteristik heatmap, hasilnya itu bisa di sebelah kiri, di mana warna hijau artinya angkanya rendah atau kondisinya baik, kemudian warna merah artinya angkanya tinggi atau kondisi buruk. Di sini terlihat jelas bahwa gradasi dari klaster harga rendah atau hijau menuju klaster harga tinggi itu merah, seiring dengan memburuknya indikator ekonomi. Kemudian yang grafik B, sebaran harga atau box plotnya di sebelah kanannya, itu untuk memvalidasi bagian untuk pemisahan antara yang tegas antara harga level 30 ribuan, 50 ribuan, dan 80 ribuan. Sehingga dari hasil crossing ini kami menemukan 3 skenario pasar yang menyimpulkan seluruh analisis kami, yang itu skenario aman yaitu klaster rendah sekitar 37.000, kemudian skenario waspada yaitu di harga 57.000, dan skenario krisis yaitu di harga 85.000. Kesimpulannya, analisis kami ini membuktikan bahwa harga cabai yang ekstrim itu lebih dari 80.000 tidak pernah disebabkan oleh faktor tunggal. Ia selalu merupakan kombinasi antara gagal panen atau karena hujan, yang terparah adalah oleh tekanan ekonomi, inflasi, dan BBM. Mungkin itu cukup dari saya. Selanjutkan kepada rekan saya untuk melanjutkan ke pertanyaan berikutnya.
Oke, baik. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Oke. Oke, jadi untuk pada pertanyaannya itu, kita pengen tahu nih, kompresif mengenai tren jangka panjang dan pola musiman harga cabai berdasarkan plot rata-rata bergerak dan plot harga rata-rata bulanan yang telah dibuat. Nah, jadi di sini ada tren rolling average, itu ini menggambarkan tren harga tren 7 hari dan tren 30 hari. Di sini pada grafik itu ada harga harian. Di sini kita bisa lihat terjadi lonjakan yang cukup signifikan antara harga harian dan trennya antara hari 7 dan hari 30 hari. Nah, di sini bisa kita lihat ada ya terjadi lonjakan yang signifikan, artinya di sini pasar sedang tidak stabil. Jadi bisa disimpulkan cabai itu sangat gampang sekali berubah harga-harganya dari tahun ke tahun. Oke, jadi berdasarkan plot rata-rata di sini volatilitas harga. Plot harga harian menunjukkan fluktuasi yang sangat signifikan dari waktu ke waktu, mencerminkan sifat komoditas yang mudah berubah. Nah, seperti grafik tadi. Lalu untuk tren kenaikan dan penurunannya, rata-rata bergerak itu 30 hari memberikan gambaran tren jangka panjang yang lebih halus. Nah, terlihat adanya periode kenaikan harga yang segitu seperti pada hari 2020 hingga 2021, pertengahan 2022, dan awal 2024. Sebaliknya ada juga periode penurunan harga yang berkelanjutan, misalnya pada pertengahan 2020 dan akhir 2023. Nah, bisa dilihat seperti itu grafiknya. Untuk yang rata-rata hari ke-7 lebih responsif terhadap perubahan harga jangka pendek dan seringkali mengikuti pergerakan harga harian lebih dekat, tetapi masih memberikan visualisasi tren yang lebih jelas dibandingkan harga harian mentah. Ini warna orange saja, daripada yang biru itu terlalu terlalu menaikkan harga lonjakan gitu. Nah, untuk kita lihat untuk pola musimannya. Nah, jadi untuk harga puncak berdasarkan pola musiman dari slot rata-rata harga cabai per bulan itu terlihat bahwa harga cabai cenderung mencapai puncaknya pada bulan Januari, Februari, dan Maret. Nah, ini ada pada grafik Januari, Februari, dan Maret. Bisa dilihat di situ grafiknya sangat lonjakan tinggi. Itu harga terendah itu signifikan ada pada setelah Maret mencapai titik terendah sekitar bulan September dan Oktober. Ya, bisa dilihat di situ. Ada harga terendah di sini September dan Oktober. Oke. Variasi antar tahun. Nah, jadi pola rata-rata harga cabai per bulan yang dipisahkan berdasarkan tahun menunjukkan bahwa meskipun ada pola musiman umum bersifat fluktuasi dan level harga bisa sangat bervariasi dari satu tahun ke tahun berikutnya. Misalnya tahun 2020 dan 2003 menunjukkan harga yang relatif lebih tinggi dibandingkan bulan tahun-tahun sebelumnya. Sementara tahun 2024 dan 2025 menunjukkan pola yang berbeda dengan volatilitas di awal tahun dan penurunan di pertengahan. Jadi secara keseluruhan harga cabai menunjukkan tren jangka panjang yang berfluktuasi dengan pola musiman yang konsisten. Puncak di awal tahun, rendah di pertengahan tahun, dan naik di akhir tahun. Meskipun intensitas dan level harga bervariasi setiap tahun. Oke, mungkin itu untuk pertanyaannya. Selanjutnya untuk untuk jawabannya, untuk pertanyaan selanjutnya itu mengenai bagaimana kondisi curah hujan, inflasi, dan IHPB atau solar saat outlier atau harga cabai terjadi. Nah, jadi berdasarkan analisis ini temukan outlier pada harga cabai. Nah, jadi kita bisa lihat harga cabai itu yang ambang batasnya itu adalah ini 80, dan artinya kalau harga cabai sudah 80 itu sudah melewati ambang batas 80.000. Oke. Nah, di sini berdasarkan itu apa yang terjadi ketika terjadi outlier pada harga cabai.
Nah, itu ada korelasinya terhadap curah hujan. Harga cabai outlier itu sekitar 3,07 mm, sedikit lebih tinggi dibandingkan hari-hari normal, yaitu sekitar 2,58. Box plot ini menunjukkan bahwa meskipun rata-rata sedikit lebih tinggi, distribusi curah hujan pada hari outlier masih tumpang tindih secara signifikan dengan hari-hari normal. Nah, ada beberapa hari dengan curah hujan sangat tinggi yang tersebar baik di kategori normal maupun outlier harga cabai. Ini menunjukkan bahwa curah hujan bukan faktor dominan langsung memicu outlier harga cabai meskipun ada sedikit kecenderungan. Ya, sini bisa dilihat nilai korelasi itu sangat kecil ya. Itu juga ada pada inflasi pada hari dengan harga cabai yaitu outlier 2,38%, sedikit lebih tinggi dibandingkan hari-hari normal. Nah, ini menunjukkan bahwa median inflasi cenderung lebih tinggi pada hari-hari harga outlier. Untuk IHPB itu cabai outlier secara signifikan lebih tinggi dibandingkan hari normal, dia naik sekitar 203,68. Ini menunjukkan perbedaan yang paling mencolok. Model IHPB pada hari outlier jauh lebih tinggi dan seluruh distribusi IHPB pada hari outlier bergeser ke atas dibandingkan dengan hari-hari normal. Ini menunjukkan korelasi yang kuat antara IHPB yang terjadi pada outlier yang harga cabai. Nah, jadi di sini bisa kita dapatkan bahwa IHPB inilah yang mempengaruhi naiknya harga cabai sehingga terjadi outlier seperti itu. Nah, ini tadi perbandingannya bisa kita lihat. Visualisasinya IHPB itu memiliki nilai yang lebih signifikan untuk mempengaruhi outlier dibandingkan dengan inflasi dan juga curah hujan. Oke. Nah, untuk pertanyaan yang 10 itu mana? Nah, ini untuk pertanyaan 10. Kita lihat faktor-faktor apa saja yang paling mempengaruhi sebenarnya harga cabai itu sendiri. Nah, jadi ternyata sebenarnya yang paling mempengaruhi harga cabai itu adalah inflasi dengan nilai 0,5 ya. Lalu di posisi kedua ada IHPB yaitu 0,2. Lalu untuk curah hujan ini yang paling tidak mempengaruhi, hanya sekitar 0,14. Jadi hipotesis kita sebelumnya terkait curah hujan itu kita pikir mempengaruhi, ternyata dia tidak terlalu mempengaruhi secara signifikan. Ternyata yang lebih mempengaruhi itu adalah inflasi. Oke, mungkin itu saja dari saya. Semoga 3 pertanyaan tadi itu bisa terjawab. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin itu saja terkait dengan presentasi proyek kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.